warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Puskesmas Bontomaranu Kabupaten Takalar akan memberikan simulasi pelatihan pengendalian resiko penyakit tidak menular bagi kader Posyandu. Di sini kami akan memberikan materi yaitu diet sehat dan gizi seimbang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu diet sehat dan gizi seimbang. Nah, diet sehat dan gizi seimbang itu adalah susunan menu seimbang yang dapat memberikan nutrisi lengkap. Misalnya nasi merupakan sumber utama kalori, namun dia itu rendah vitamin dan mineral. Kemudian ada sayur dan buah, dia juga kaya vitamin dan mineral serta serat, namun dia itu rendah kalori dan protein. Kemudian contoh diet sehat dan gizi seimbang. Yang pertama yaitu makan makanan sehat. Jadi kita Pak ibu-ibu yang mana yang dibilang makanan sehat, pokoknya tercukupi nutrisi, tidak sembarang dimakan. Kemudian yang kedua, kurangi konsumsi garam dan gula. Kalau konsumsi berlebihan garam bisa memicu naiknya tekanan darah. Kalau konsumsi kebanyakan gula bisa naik tinggi gulata. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang berlemak. Jadi kalau makanan berlemak itu tidak cocok untuk diet sehat jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa naik tinggi kolesterol. Kemudian jangan merokok. Jadi merokok itu bisa membahayakan setiap organ di dalam tubuh, menyebabkan berbagai macam masalah penyakit yang bisa muncul. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik. Mungkin itu rajin punya cabut rumput 30 menit lah minimal setiap hari. Kemudian tidur yang cukup, banyak istirahat supaya tubuh dan pikiran tak bisa istirahat. Juga atur pola makan. Jadi misalkan pagi itu kita sarapan dengan porsi sedang, kemudian siangnya makan dengan porsi kecil atau sedikit. Jadi supaya tetap bisa beraktivitas tubuh tak. Kemudian malam hari itu kalau bisa jangan makan malam, karena akan susah itu makanan tercerna kalau malam. Seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi perkenalkan, saya Dr. Awal yang pada kesempatan ini saya akan melatih kader-kader sekalian tentang bagaimana mengenal aktivitas fisik. Bagaimana, sudah siap semua? Ya. Oke, catat ya dan menyimak baik-baik. Oke, kita mulai ya. Jadi saya mau menjelaskan bahwasannya aktivitas fisik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita yang akan membakar energi. Ya, jadi semua aktivitas yang bisa membakar energi. Nah, ini mencakup aktivitas yang dikerjakan entah di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun. Nah, ini saya sudah jelaskan di sini. Coba lihat. Jadi di sini dia terbagi oleh 3 kategori. Ada aktivitas ringan, ada sedang, dan ada aktivitas berat. Nah, seperti apa contohnya? Aktivitas ringan itu seperti membaca, menyetir, berjalan, itu ringan-ringan. Bagaimana kalau aktivitas sedang? Itu contohnya seperti menyapu, jalan cepat, dan bersepeda. Itu aktivitas ringan. Yang berat-berat apa Ibu? Seperti aerobik, yang olahraga itu, olahraga. Seperti mendaki gunung. Dan seperti jogging, yang lari-lari itu, nah itu masuk aktivitas berat. Nah, kenapa sih aktivitas penting? Nah, jadi kita dalam sehari itu harus sebenarnya minimal 30 menit untuk beraktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Atau paling tidak dalam seminggu sekitar 150. Nah, apalah manfaatnya? Perhatikan, itu yang pertama menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit. Lalu bisa juga meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh, bisa meningkatkan kualitas hubungan seks, membakar kalori dan mencegah kelebihan berat badan, penting. Dan meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres dan emosional, membuat tidur lebih nyenyak, membuat wajah dan tubuh lebih segar. Jadi mungkin itu. Oke, bagaimana ibu kader semua mengerti? Mengerti. Nah, ada yang bertanyakan sebelum saya bertanya? Ada? Kalau begitu saya mau bertanya, apa contoh aktivitas fisik yang ringan? Hanya
satu, apa contoh aktivitas yang berat? Angkat beban, aerobiknya. Apa lagi? Mendaki Oke, betul sekali. Jadi alhamdulillah ibu ini sudah mengerti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, semoga bisa dibawa bekal untuk menjelaskan di desa-desa masing-masing, ibu ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Alam dari Puskesmas Kota Maranu. Jadi di sini kami akan menjelaskan ada 3, bagaimana dampak merokok, manfaat berhenti merokok, dan kendala berhenti merokok. Jadi apa ya? Merokok. Ya, di sini kami akan menjelaskan apa dari dampak merokok. Jadi dampak merokok itu dapat merusak organ tubuh akibat asap rokok, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung, bronkitis, pneumonia, dan hipertensi. Yang kedua, apa manfaat dari berhenti merokok? Jadi dari segi kesehatan itu ada 2, dari segi kesehatan dan ekonomi. Jadi kalau dari segi kesehatan itu kita dapat itu dari segi kesehatan itu kita dapat keuntungan seperti tingkat kecemasan dan depresi lebih rendah. Kemudian suasana hati dan kualitas hidup lebih juga meningkat, suasana hati lebih enak begitu. Jadi yang kedua, menurut secara mental dan sosial. Jadi secara mental dan sosial itu merokok bisa membuat kita lebih mudah, kemudian memperbaiki daya kolesterol rendah. Kemudian dari segi ekonomi, merokok itu tidak menjadi pemborosan dan tidak bisa menyisihkan uang, artinya pemborosan begitu. Kemudian dari segi dari kendala berhenti merokok. Efek dari nikotin itu memang susah. Jadi terkadang nikotinnya itu masuk di paru-paru, sehingga untuk berhenti merokok itu sangat susah. Karena kenapa? Dalam daya tahan tubuh itu kita sebagai perokok yang sudah kecanduan itu merasa kehilangan, kemudian tidak bisa berpikir kalau tidak merokok, kemudian badan lemas dan susah beraktivitas kalau tidak merokok. Itu artinya dampaknya, sehingga kenapa bagi perokok itu tidak mau berhenti, karena pertama lagi dia susah tidur, susah berpikir, kemudian merasa kehilangan sesuatu kayak teman begitu kalau tidak merokok. Saya rasa itu saja yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Saya rasa begitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu tentang selama ini Bapak merokok atau bagaimana? Jadi itu memang kalau biasa saya duduk-duduk enak rasanya kalau tidak merokok. Bagaimana supaya saya bisa kurang-kurangi sedikit-sedikit, atau ada yang bisa saya lakukan supaya saya lupa itu merokok atau bagaimana? Saya kira kalau secara langsung mungkin Bapaknya tidak bisa langsung secara spontan begitu langsung berhenti, tapi mungkin Bapak bisa sedikit demi sedikit. Kalau misalnya lagi bisa mengganti dengan fermen kah atau apakah, jadi tidak perlu dia langsung berhenti Pak ya. Jadi sedikit demi sedikit saja. Artinya yang penting ada niat untuk berhenti merokok, insyaallah akan bisa itu Pak. Ya Pak, makasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kami Puskesmas Kota Maranu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.